Seorang laki-laki yang akan menjalani pembedahan urologi bukan sekedar pembedahan, bukan sekedar kecemasan, tetapi yang dia alami adalah dia akan dibedah oleh robot. Dan yang lebih menegangkan lagi adalah yang akan membedahnya dalam proses telerobotic surgery, yang dimana operator atau ahli bedah berada tidak di lokasi ruang operasi, tetapi jauh di luar kota maupun di luar negara. Saya Agus Jagatraya, dosen keperawatan medikal bedah, divisi keperawatan perioperatif onkologi infeksi rehabilitatif di Universitas Udayana. Kisah yang saya sebutkan tadi tentang telerobotic surgery merupakan telerobotic surgery pertama di Indonesia, yang dimana pasien berada di Jakarta dan operator atau ahli bedah berada di Bali. Dan ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. Bayangkan, pasien yang biasanya dan mereka tahu bahwa yang melakukan operasi adalah dokter bedah dan tim perawat kamar bedah. Tetapi kali ini yang akan mengoperasi adalah robot. Dan lebih menegangkan lagi, yang mengoperasi adalah dengan sistem telerobotic surgery. Pasien tidak tahu seperti apa pembedahan robotik. Itu yang terjadi pada pasien di preoperatif. Dan ketika masuk ke ruang intraoperatif, pasien akan bertemu dengan begitu banyak alat-alat canggih, lengan-lengan robot yang siap membedah setiap sayatan di tubuh pasien. Bayangkan ketakutan pasien. Bayangkan bagaimana cemasnya pasien. Apakah akan berhasil? At the end, berhasil. Tetapi bagaimana perasaan pasien pada saat di intraoperatif, yang dimana setelah melakukan anestesi, perlahan-perlahan kesadaran menurun karena efek anestesi. Dan selanjutnya, yang melakukan pembedahan adalah robot. Dan ketika pasca operatif, pasien mulai sadar. Lalu apa yang dipikirkan pasien? Pasien hanya ingin sembuh. Pasien hanya ingin bangkit. Dan pertama kali yang ditanyakan, "Nurse, ada apa dengan saya?" Pasien tidak bertanya bagaimana lengan robot tadi, bagaimana kondisi robot-robot tadi yang dioperasikan dari dokter bedah di luar kota. Ilustrasi ini dengan kasus nyata ini sering saya sampaikan dalam memberikan materi lecture kepada mahasiswa saya. Dan ketika praktik profesi peminatan kamar operasi atau keperawatan perioperatif, salah satu mahasiswa saya bertanya, "Nurse, apakah telerobotic surgery dan begitu alat-alat canggih ini akan menggantikan eksistensi kompetensi perawat kamar bedah?" Kalimat itu yang menjadi pertanyaan saya untuk memotivasi saya bagaimana saya bisa mengembangkan suatu sistem pendidikan keperawatan perioperatif yang lebih menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Saya berpikir dan saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kalian tidak perlu takut dengan teknologi, dan kalian juga tidak perlu khawatir kompetensi perawat kamar bedah akan tergantikan. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa menyelaraskan kompetensi perawat kamar bedah jika kalian nanti bekerja sebagai perawat kamar bedah dan teknologi yang semakin berkembang begitu pesat. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa robot tidak akan pernah mengenal suatu perasaan. Yang hanya bisa menyentuh hati pasien adalah perawat. Siapa lagi kalau bukan kalian sebagai generasi penerus perawat kamar bedah. Saya sampaikan demikian kepada mahasiswa saya. Kalau berdasarkan teori technological caring in nursing, yang dimana caring perawat itu tidak akan pernah lepas walaupun begitu pesat perkembangan teknologi, khususnya di kamar operasi. Kalian sadar bahwa di preoperatif dalam ilustrasi kasus tadi, pasien sangat cemas sekali. Kalian yang hadir, kecemasan karena ketakutan pasien. Siapa yang bisa menetralisir itu semua? Tiada lain dan tiada bukan adalah perawat. Ketika pasien di meja operasi dengan lampu cahaya operasi, siapa yang bisa menenangkan pasien? Tiada lain dan tiada bukan adalah perawat instrumen, perawat kamar bedah. Dan ketika pasien selesai operasi, selesai dari efek anestesi, ketika dia perlahan mulai sadar, siapa yang pertama kali dicari?
perawat. Mereka menanyakan kondisinya, mereka menanyakan keluarganya, dan siapa yang akan menjelaskan kepada keluarganya? Tiada lain dan tiada bukan adalah perawat. Adalah kalian, generasi penerus perawat kamar bedah. Pesan moralnya adalah bagaimana kalian generasi penerus, dan saya selalu sampaikan kepada mahasiswa di peminatan keperawatan perioperatif bahwa kalian harus bisa selaras dengan kemajuan teknologi tanpa menghilangkan caring perawat, tanpa menghilangkan bagaimana bisa menyentuh hati dari pasien. Mungkin saja robot, telerobotic surgery bisa semakin canggih, semakin membuat takjub, semakin cerdas. Tetapi yang hanya bisa menyentuh hati pasien bukan robot, hanya manusia, hanya perawat, hanya kalian, generasi penerus perawat kamar bedah Indonesia. Terakhir, bahwa perawat dan robot bisa berjalan bersinergi. Robot bisa saja menjahit luka dari sayatan operasi, tetapi yang bisa memulihkan hati pasien hanya perawat.